Masuk gak suaraku? Bisa tulis di komen komen kolom chat kalau misalnya suaranya masuk. Buka oke, aman ya suaranya? Aman. Masuk Kak, siap sih. Jadi ya, siap gak nih mau ber, bertempur dengan latihan soal geografi? Puasa-puasa cobaannya kerjain soal. Gak apa-apa ya, demi masa depan yang lebih baik. Oke, siap-siap. Oke. Jadi aku mulai aja ya. Kalian apa kabar? Itu, ini kan jadi aku buka ya. Ntar kalau eh, mau tanya, bisa tanya di kolom chat. Habis itu juga eh, kalau misalnya udah bisa dijelasin pakai chat, nanti bisa saya send terus nanti bisa open mic ya. Gak apa-apa banget untuk diskusi. Di sini kita diskusi aja karena geografi itu emang banyaknya analisis gitu loh. Jadi ya gitu. Oke ya. Jadi kita mulai nih. Oke, mulai. Aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang. Kami bagikan. Um, apa kabar semuanya? Semoga hari ini baik dan apa ya? Oke ya, aku tadi ngomong apa ya? Oke, ya jadi gitu ya gitu. Aku perkenalan dulu. Nama aku Zia. Biasa dipanggil Zia. Gitu, Zia aja panggil nggak apa-apa. Terus sekarang belum kuliah, masih masih menunggu hasil. Karena kemarin aku gelombang satu UTBK-nya gitu, jadi gitu. Jadi kalau misalnya dia mau diskusi soal UTBK juga bisa diskusi sama aku ya kalau mau. Jadi itu, udah gitu ya. Oke. Oh, kita doa dulu. Kita berdoa dulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, kita mulai ya dari latihan soal UTBK Geografi. Ini latihan soalnya aku kayak combine gitu dari beberapa sumber kayak aku pernah ngasihin soal Genius, terus ngasihin soal Genius Operation juga pernah, habis itu juga soal tryout Esuka, tryout Humanified. Aku ambil dari beberapa yang menurut aku seru untuk dibahas dan kayak lumayan challenging gitu loh. Jadi gitu ya, kita mulai itu. Oke, pertama, ini aku pengen tahu dong kalian ini jurusan sama kampus impian kalian coba tulis di kolom chat. Kita aminkan bersama-sama. Semoga menjadi doa BKKL atau BM, amin. Aku juga menulis ya, FSL BITJ, amin. Semangat ya. UNY teknik strategi sana, filsafat UI, amin, amin. Fiskal UI, psikologi UI, satu amin. Arkeologi UI, keren banget arkeologi, amin. Sosiologi, SLBM, amin. Ya Allah, ramainya tenang. Pengelolaan keren banget. Amin, amin. Semangat ya semuanya. Aku juga menulis dong. Amin, kita aminkan bersama. Amin, amin. Ikom UNY, amin. Semoga pilihan satu tembus, amin. Semoga kita semua pilihan satu tembus ya teman-teman, amin. Semoga puasa-puasa kita belajar ini menjadi berkah, amin. Amin, amin. Amin. Kita puasa-puasa ibadahnya keren banget kita ya Allah. Amin, amin. Amin, 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 amin. Oke. Udah ya. Udah itu keterak SNM nggak apa-apa. SNM tuh emang dia tuh undi-undi berhadiah gitu jatuhnya kata teman-teman aku. Jadi SNM nggak apa, semangat tetap di SBM masih berjalan, di SBM UM juga tenang ya, insya Allah rezeki, amin. Jadi dakwah. Oke, kita lanjut ya guys. Lanjut. Jadi ini pertama udah kok peta gitu ya. Jadi ada apa sama peta ini? Jadi coba kalian lihat di peta. Ini salah satu yang apa ya, waktu itu aku pernah belajar gitu. Kan aku belajar geografi di kelas 10. Terus teman aku yang salah satu anak olim geografi itu bilang kayak kalau misalnya kamu geografi itu ada baiknya untuk kamu tahu lah sedikit banyak soal peta gitu karena
karena dengan tahu sedikit peta tuh kayak udah lumayan membantu gitu loh sebenarnya gitu, tempat-tempatnya atau enggak nanti membantu soal kita bisa tahu iklim atau nanti bisa tahu bintang utara tuh mempengaruhi iklim apa gitu-gitu. Jadi at least kita tuh tahu bentukan peta dunia tuh kayak gimana gitu. Dan terutama juga peta itu cukup penting ya karena di UTBK tuh tahu aku kita lumayan banyak studi kasus soal fenomena di Indonesia gitu karena Indonesia itu udah kompleks banget apa geografinya gitu, geosfernya gitu ya. Jadi oke, jadi aku nih kira-kira nih di yang panas satu itu, menurut kalian itu daerah mana? Coba tulis di chat. Aku mau tahu. Kalian tahu nggak sih itu sebenarnya daerah mana atau negara mana gitu? Benua Amerika? Iya, iya kan benua Amerika? Eropa, Amerika Utara, Amerika Utara. Iya bener sih Amerika Utara. Tahu nggak tapi itu negara mana? Tahu nggak? Amerika Utara. Alaska bukannya? Iya bener 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 Alaska. Itu negara itu ya itu negara bagian Amerika Serikat. Jadi itu salah satu negara bagian Amerika Serikat yaitu Alaska. Bener banget Alaska. Oke, jadi ya kan sebenarnya itu jarang nggak sih sebenarnya dengar Alaska. Dan aku juga baru tahu sih pas apa namanya pas research ini kalau misalnya ternyata tuh Alaska tuh itu ya negara bagian Amerika Serikat gitu. Alaska bener ya. Kalau nomor dua nih, nomor dua kira-kira aja, kira-kira itu negara mana coba? Emang suka ada nomor dua loh. Nomor dua nih, ini Amerika Selatan, ya Amerika Selatan, benar. Kira-kira negara mana tuh? Brazil. Apakah Brazil? Peru. Betul, 100. Ya ampun, buta map. Dengan buta map ya guys. Peru itu, iya benar Peru. Ini negara Peru ya sebenarnya. Ini menurut aku negara Peru sih, karena negara Peru aja kalau misalnya kalian buka di Google Maps itu ini negara Peru yang ditunjukin. Dan karena emang susah sih karena ini nggak ada garis-garisnya batas-batasnya kan makanya ini kayak apa sih ini sih kok lo ngasih kayak gini gitu ya ini bener tapi ini itu juga negara Peru ya ya apa ya jadi kalau di Peru itu kalau di Peru Amerika Selatan iya benar ya udah gitu deh mereka tuh nempel-nempel gitu negaranya iya benar Amerika Amerika Selatan itu negaranya bahkan kalau misalnya kalian tahu dari aku tahu juga ya Chili itu negaranya tuh bener-bener nipir-nipir di bagian timur sini loh bentar ya dari aku tahu bahkan Chili itu nipir-nipir di pinggir-pinggir sini kan kayak unik banget gitu ya emang negaranya mepet-mepet dan ya kan kalau batas-batas sama aku juga buta beta ya apa nggak apa kan itu sama belajar ya kalau bisa negara emang kalau negara batas-batas negara kan kalau misalnya kita lihat kita kayak meliuk-liuk gitu ya benar iya melipir di situ itu sih keren deh keren deh kita ya terus kita tahu ya ini peta negara-negara gitu oke terus kalau nomor tiga nih nomor tiga menurut kalian apa menurut kalian nomor tiga ini apa coba lihat Afrika iya benar kok mau lupa coba buka Google Maps-nya pakai Google Maps Afrika iya bener sih Afrika kayaknya nggak sih kok tahu sih kok bisa tahu kok ini kayaknya iya bener ini kayaknya guys menurut aku juga sih sebenarnya Amerika Afrika itu juga ya Afrika itu juga negaranya tuh dari yang kita lihat kayak misalnya berdua segini negara itu baik banget dan kayak apa ya mepet-mepet gitu loh jatuhnya kayaknya Kongo nempel banget mana mirip terus kayaknya kayak Sudan apa banyak banget negara-negara yang sebenarnya jarang kita dengar namanya tapi ada gitu di Afrika dan emang mepet-mepet gitu ya itu beres iya benar next ini next ya next nomor 4 apa kita akan berhenti di Kenya next kali ya nomor 4 kira-kira nomor 4 negara mana aku zoom deh biar nanti itu negara apa sih keren langsung ketahuan lu sih ya iya lu sih kok bisa tahu sih ya oh banyak ketawa ya Rusia paling gede ya benar Rusia paling gede nah, benar ini Rusia ya sebenarnya awalnya aku bingung nih ini awalnya ini beneran Rusia lagi nih bekas-bekas diucap gitu Rusia soalnya dikit tapi iya ini negara Jepang ya yang ini yang kayak pulau-pulau gitu kirain Jepang tempat perangnya Rusia Jepang wah Rusia itu gak keren banget tempat perangnya oh di situ oh aku baru tahu ya tadi tuh keren banget kalian keren banget kirain Korut
Kalau gini ya, kalau nggak salah tuh ini apa Korea di sini dia aku ingkarin tadi tuh, jadi dibagi tuh Korea Utara sama Korea Selatan yang di situ. Oke, kita tes kali ya. Next nomor lima apa tuh? Selain benua, kita tahu lah itu benua Australia. Tapi menurut kalian itu mepet-mepet ya. Nomor lima ya, ya udah menurut kalian aja itu Darwin. Oke. Jadi Queensland, Brisbane. Iya, keren ya. Keren banget sih ya Allah. Kok salah sih? Iya benar, itu Brisbane, Queensland ya. Kalau misalnya ini sebenarnya kalau bingung nih, ini dia di bagian timur kan, di bagian timur Australia itu ada Queensland sama New South Wales gitu. New South Wales itu yang ibu kotanya Sydney gitu. Bila kita pemanasan aja, kalau Canberra di bawah tepuk tangan, keren banget, keren banget, keren banget, keren banget. Kita apa jadi kita buka ya kuncinya. Ini aku udah nulis sih kayak cara-carakan aja kayak biar menambah pengetahuan aja gitu. Jadi inget kalau the corner kalau Canberra gitu. Keren, keren, keren banget. Next ini aku bahas dikit kali boleh nggak sih? Aku bahas dikit kayak ya udah kayak apa cuma information aja gitu ya biar seru. Jadi kalau misalnya di Alaska itu ini ya, Alaska itu negara bagian Amerika Serikat, terus dekat sama Rusia sebenarnya dekat sama Rusia kan deket banget. Dan bahkan aku sempat baca kalau misalnya dulu tuh si Alaska itu negara bagiannya Rusia, cuman akhirnya dibeli sama Amerika Serikat gitu. Terus juga dia tuh kayak sumber daya alam kayak gitu sih ya, benang alamnya ada gunung, ada hutan-hutan gitu yang berbedanya. Jadi kalau Peru itu dia negara di bagian bagian Amerika Selatan ya, di bagian Amerika Selatan. Habis itu dia juga ada dia ada situs Machu Picchu kalau misalnya kalian pernah dengar, jadi pernah dengar sih harusnya. Machu Picchu itu yang itu loh. Machu Picchu itu apa? Kalian pernah dengar nggak Machu Picchu? Apa aku doang nih yang pernah dengar? Coba tulis di chat kalau misalnya kalian pernah dengar. Aku doang yang rada aneh ya kalau Machu Picchu ya. Coba Maksudnya itu ya apa suku Inca kalau misalnya apa ini ada di sejarah gitu kalau misalnya apa kudung yang paling dia ada di sejarah dia ada di pegunungan Andes. Maka suaranya kurang jelas. Oh iya ya, kalau suara aku aman nggak? Halo teman-teman, suara aku apakah aman? Aman nggak? Aku aman. Kurang sedikit jelas kak. Kurang kurang keras atau ada gangguan guys? Kedengeran kak, aku kurang jelas. Agak tenggelam gitu. Ini kenapa ya? Oh mungkin karena jauh kali ya. Agak membingung sih tadi kak sekarang udah bilang. Oke, oh berarti mungkin karena mic-nya jauh. Oke, oke, oke. Oke, thank you so much. Makasih ya. Oh ya, btw kalau misalnya aku rada ngeras atau kecepatan, kalian bilang aja. Soalnya kadang-kadang aku suka ngeras kalau ngomong, jadi bilang aja ya kalau ngomongnya nggak jelas gitu. Oke, kurang gitu. Aku ngomong aja dulu kak, nggak biasanya. Wow. Oh, jadi, bentar ya guys. Bentar ya. Tuh, bentar, bentar. Tunggu sebentar ya guys, gak apa-apa kan? Oke, 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 oke. Kedengeran nggak suaraku? Halo, suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran, Kak. Kedengeran. Oke. Alhamdulillah. Oke, oke, oke. Emang maaf ya, soalnya laptopnya udah rada usang, jadi jadi sedikit struggle. Makasih ya. Iya, oke, oke. Kita lanjut, boleh lanjut ya? Coba tulis di chat. Aku butuh feedback kalian. Takut kalau kurang ini jelas. Gimana guys? Aman ya? Aman tidak ya?
Soalnya laptop aku ada ngelag nih. Aduh, wah, wah. Lanjut katanya di kolom chat. Aman ya? Suara aku aman tapi beneran. Udah kedengeran kok. Jadi aku lanjut ya. Soalnya laptop aku ngelag, jadi aku lanjut aja. Oke, jadi sekitar Kenya. Kalau di Kenya itu ada di dia ibu kotanya Nairobi ya, dia anu apa namanya, sebagian besar dari iklim tropis. Nah, terus juga seperti yang kita tahu kalau misalnya dia itu ini ya, negaranya mepet-mepet. Jadi untuk mepet-mepet sih kayak banyak gitu negara di Afrika itu banyak. Terus jadi ini perbatasan UTSD aku tulis ya, untuk sekedar tahu aja sih kalau bahwa si di Afrika ini emang banyak gitu negaranya, dan ya gitu, intinya di utara aja bahkan dia udah berbatasan sama Sudan dan Ethiopia gitu. Habis itu di timur dia berbatasan sama Somalia sama Samudra Hindia. Habis itu di selatan dia ada Tanzania. Di barat ada Uganda sama Danau Victoria. Danau Victoria ini cukup 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 sering aku dengar deh kalau nggak salah gitu ya. Itu cukup terkenal gitu Danau Victoria. Oh, Danau Victoria itu yang di Afrika gitu. Jadi itu lumayan lumayan terkenal gitu. Kita next di Rusia. Nah, di Rusia itu sebenarnya aku tulis cuman Moskow. Habis itu Vladimir Putin ini presidennya ya, dia terkenal banget kan gitu. Vladimir Putin, habis itu dia negara terbesar satu di dunia, negara terbesar di dunia. Habis itu dia juga ada di sini bioma tundra. Kalau misalnya kalian tahu nggak bioma tundra itu apa? Coba di chat kalau misalnya kalian tahu bioma tundra. Jangan tulis deh, gimana sih ya bioma tundra, ciri-ciri bioma tundra deh, ciri-ciri bioma tundra ada yang tahu nggak kalian? Kalau ada, juga jenis kita bantu aku itu lumut, lumut lumut yang tanamannya lumut kah, tumbuhan konifer. Lumut itu kalau nggak salah taiga ya, apa namanya, biomanya bioma taiga kalau lumut. Kalau ya benar, tumbuhan itu konifer, tumbuhan kayak kayak bukan tapi ya, kayak semara semara gitu, kayak tinggi tinggi yang ya kayak gitulah konifer. Nah, asalnya bisa juga ya konifer, tumbuhan konifer. Terus tumbuhan itu musim dinginnya yang panjang dan musim panasnya pendek gitu. Jadi musim dinginnya aku baca kemarin bisa sampai 5 bulan gitu gitu. Itu kalau di Australia ini bener lebih yang Queensland. Terus ibu kotanya Brisbane, terus juga dia iklimnya subtropis. Nah, terus sama ini salah satu keunikan yang ada di Queensland itu adalah dia punya Great Barrier Reef. Ini aku pernah dengar pas aku SMP. Jadi Great Barrier Reef itu adalah terumbu karang terbesar di dunia. Jadi salah satu keunikan yang ada di Australia di Queensland itu yaitu dia punya apa, terumbu karang terbesar di dunia gitu guys. Ya, udah ya, udah pembahasannya udah panas banget belum nih? Lanjut ya, kita belum nomor satu loh. Kalian masih kuat nggak? Masih kuat nggak kalian? Lanjut kak, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, kita baru masuk nomor satu. Di sini ada yang mau bacain soalnya nggak? Ada yang mau volunteer bacain soalnya nggak? Boleh banget loh kalau mau. Jadi kita harusnya bareng-bareng. Ada yang mau nggak? Lanjut. Lanjut. Ada yang mau bacain nggak guys? Apa aku aja nih yang baca ini? Aku aja kali ya, ya udah bacain. Biar cepet, biar nggak terlalu siang. Jam segini juga kan. Oke, jadi nomor satu itu dampak positif relokasi industri negara maju ke negara berkembang bagi negara tujuan adalah, menurut kalian ini jawabannya apa? Menurut kalian? Coba di chat. Ya, apakah ada jawaban lain? Apakah ada jawaban lain? Apakah A. Penurunan volume impor, atau B. Pencegahan monopoli perdagangan, C.
Penambahan devisa negara, D. Peningkatan arus urbanisasi, atau E. Perluasan kesempatan kerja. C, E, E, C, E. Jawabannya apa? Langsung aja ya. Jawabannya E ya sebenarnya. Kenapa E? Kenapa tuh Kak kok E? Jawabannya E. Oke, lanjut. Perluasan kesempatan kerja. Kenapa kenapa tuh kok perluasan kesempatan kerja gitu? Jadi kenapa jadi dari yang aku tahu kalau misalnya Indonesia kayak misalnya kita kan negara berkembang, kita berarti anggap aja gampangnya tuh negara berkembang di dunia itu misalnya Indonesia itu kita menerima relokasi industri dari negara lain gitu. Kenapa kita menerima sih? Dampak positifnya itu apa? Kan nanti PPT-nya di-share ya. Iya nanti PPT-nya aku share ya. Di di drive-nya bersinar juga. Nanti itu udah gimana tadi? Oh ya sampai kenapa sih kita menerima gitu? Kita menerima relokasi industri itu kenapa gitu? Apa sih gunanya buat kita gitu? Buat Indonesia itu apa gitu? Yang terutama yang paling dipikirkan kayak yang paling menjadi prioritas itu adalah ini perluasan kesempatan kerja gitu. Seberapa banyak sih nanti kalau misalnya si industri itu pindah ke Indonesia, dibangun di Indonesia, seberapa banyak dia akan menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia gitu. Karena itu nanti dia akan mempengaruhi lagi, dia akan mempengaruhi nilai dari pengangguran kita akan jadi lebih sedikit. Dan di situ nanti juga dia bisa, kalau misalnya pengangguran itu ada dikit kan berarti nanti kita GDP kita juga bakal naik dong, gross domestic product kita bakal naik gitu. Of course juga nanti pasti karena kita udah sedikit pengangguran nih, udah angkatan kerja kita udah pada kerja, itu sih nanti akan mempengaruhi pendapatan per kapita gitu, pendapatan per kapita dari negara Indonesia gitu pastinya tentunya gitu kan. Tambahannya di sini ada dampak positifnya lain ada ini ya, teknologi makin canggih, teknologi kita of course karena misalnya dipindah ke negara kita, tapi mesin-mesinnya juga dipindah dari mesin yang menyesuaikan si industri itu misalnya tekstil atau apa gitu kan. Terus nanti juga ada penambahan pendapatan daerah karena pajak ini, karena pajak pembangunan, nanti ada pajak penghasilan juga bisa gitu kan, karena itu para pekerja juga bayar pajak penghasilan gitu ke daerah gitu ya. Oke, terus di sini kenapa kok ada Panasonic sama LG Kak gitu. Dari yang aku baca kemarin, kenapa aku masukin Panasonic sama LG karena yang paling baru, berita yang paling baru itu Panasonic itu mindahin pabrik, bukan Panasonicnya sih kayak, ya pokoknya pabrik Panasonic itu yang ada di Cina itu yang baru direlokasi ke Indonesia sama pabrik, bukan pabrik industri lah kita, maaf ya kalau misalnya aku mencampur adukan industri sama pabrik karena di pikiran aku kayak udah industri itu jadi itu maksudnya maksudnya itu pabriknya gitu loh. Jadi kalau LG itu dari Korea dipindah ke Indonesia gitu ya. Ini aku tulisnya ini dari Cina dipindah ke Indonesia, direlokasi ke Indonesia, ini dari Korea. Ini tidak sama Korea kan? Dampaknya, nanti sebenarnya dampak negatif bagi negara yang berkembang. Dampaknya adalah menimbulkan persaingan yang mungkin akan mematikan industri yang sama di dalam negeri. Maksudnya budaya baru yang mungkin bertentangan dengan budaya lokal dan sebagian besar keuntungan yang diperoleh bisnis asing tersebut akan lari ke luar negeri. Gitu ya. Next ya, lanjut ya. Lanjut. Udah, lanjut. Oke, lanjut. Nomor 2 nih. Angin, aku baca deh. Aku baca aja biar cepet. Angin berhembus dapat menembus permukaan daratan, sehingga ketika terdapat batuan, penyusun yang dominan mengalami pengelupasan, membentuk tiang-tiang yang mudah ambruk. Refleksi jenis yang dilakukan oleh angin tersebut merupakan jenis apa? Menurut kalian apa nih? Coba aku mau lihat observasi. Ada punya jawaban lain? Apakah sepakat observasi semua? Deflasi. Iya benar ya, deflasi ya jawabannya. Jadi proses eksogenik, angin berembus, mengikis, itu deflasi. Deflasi selalu itu jawaban angin. Iya benar banget. Deflasi emang disebabkan oleh angin. Oke, ini bentar, ini aku hapus dulu. Hapus ya. Oke.
Nah, Tara. Dari ini. Intinya ada. Boleh. Jadi dari situ apa, Kak? Ini aku mau jelasin ya. Dari definisi soal contoh maksud. Oke, benar. Ya, jadi kita mulai dari eksogenik dulu. Kalau eksogenik kita pasti sudah tahu eksogenik itu yang proses yang dari luar itu ya, kayak sedimentasi atau pengendapan, erosi atau penyepitan, migration atau tanah longsor atau tanah bergerak gitu, sama pelapukan. Nah, erosi itu disusunannya tadi benar, deflasi. Terus di sini ada pertanyaan, dehidrasi itu apa? Dehidrasi itu dari yang aku tahu, dia sebenarnya juga benar, dia pengipisan. Dia pengipisan oleh angin. Tapi, dia itu selain ada faktor eksogenik, dia itu ada faktor endogenik juga gitu loh. Jadi, kalau misalnya ditanya faktor eksogenik, apa ya, misalnya pengipisan oleh faktor eksogenik, era angin gitu, jawaban yang paling tepat itu ya deflasi gitu. Bukan dehidrasi, karena dehidrasi itu ada faktor-faktor lain dan ada faktor endogen. Jadi makanya dia nggak bisa dikategorikan sebagai proses eksogenik gitu. Gitu ya. Gimana? Jelas nggak penjelasannya? Ini sih. Oke, apakah jelas dehidrasi penjelasannya? Jadi ini di Indonesia kita ini di Indonesia. Di sini ada faktor eksogen dan endogen. Jelas Kak, oke, lanjutkan. Oh, terus aku mau nambahin aja sih, di sini ada gumuk pasir. Kalau misalnya kalian tahu, gumuk pasir yang ada di gumuk pasir Parangkusumo yang ada di Jogja itu merupakan salah satu bentuk ini ya, deflasi. Sama satu lagi ini batu jonit tadi disebutin mushroom rock, itu benar contohnya. Salah satu contoh apa deflasi gitu. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3, Kak maaf nanti di-share di mana Kak katanya? Nanti sesuatunya di-share di ini, di drive-nya bersinar. Di drive-nya bersinar ada di Instagram sama di Twitter-nya gitu. Nanti buka aja. Ya, beres. Ya. Nanti bakal dikasih tahu lebih lanjut kok. Iya, sama-sama. Ini ya, terus nomor 3, perubahan penduduk yang disebutkan oleh mortalitas, dan migrasi adalah, menurut kalian ini jawabannya apa? B. Apakah B? Ini agak tricky ya, soalnya kayak mirip-mirip gitu jawabannya. Apakah E, D, E. Yang lain apa yang lain? Aku E. Aku F. Aku E. Oke, beres. Dinamika penduduk. Oke, benar dinamika penduduk ya jawabannya. Jadi dia dinamika penduduk dinamis gitu. Penduduknya tuh bertambah, berkurang, keluar, masuk, kita kan juga sama aja, bertambah dan berkurang gitu. Nah, terus perlu dibahas per opsinya nih. Kan sebenarnya ini dasar sih gitu. Cuman emang kadang-kadang mirip-mirip aja gitu. Kalau ada yang ditanya ini apa langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lanjut aja, ini aja ya, bahas. Kalau urbanisasi itu, ini ya, urbanisasi kan dari desa ke kota. Kita jelas tahu, dari desa ke kota, dia maksudnya cuma migrasi doang gitu. Terus kalau komposisi itu kayak berapa sih cewek yang ada di daerah itu, berapa sih cewek yang ada di daerah itu, berapa sih PNS yang ada di daerah itu, kayak gitu-gitu. Itu kan komposisi kayak roti itu komposisinya apa sih? Telur, tepung gitu-gitu kan. Tahu ya komposisi. Terus kalau mobilitas itu perpindahan. Mobilitas itu biasanya sama kayak migrasi ya, kayak perpindahan, kayak keluar masuknya gitu. Tapi itu doang gitu, nggak berhubungan sama natalitas sama mortalitas. Jadi kalau data identifikasi ini ya, maksudnya yang kalau angka ketergantungan kalian sih tahu usia yang tidak produktif dengan usia yang produktif. Itu ini ada rumusnya gitu. Terus kalau misalnya usia tidak produktif itu yang dari 0 sampai 15 dan dari 64 ke atas gitu. 64 tahun ke atas. Kalau usia produktif dari 15 ke 64 tahun gitu. Nah, ini aku tambahin aja sih, kayak ini piramida penduduk ya. Kalian kalau misalnya ya ini boleh tambahin aja sih sebenarnya gitu. Ini kurang relate sama soalnya, cuman ini pengetahuan aja. Kalau misalnya ini perlu dibahas ya, kalau misalnya kalian udah pada paham, lanjut aja nih gitu. Biar tidak kamu panas karena otaknya muter terus. Mau dibaca? Oke, boleh.
Ekspansif itu ini ya, angka kelahiran ini sebenarnya bisa angka pertumbuhan penduduk aja gitu. Angka pertumbuhan penduduk aja. Terus kalau misalnya ekspansif itu, ini contohnya dia gampang ngapalin ekspansif itu Indonesia. Indonesia angka pertumbuhannya gede dan angka kematiannya itu juga gede gitu. Jadi makanya orang-orang di umur-umur sedikit segini tuh sedikit karena orangnya karena angka harapan hidup di Indonesia anggap aja biar gampang itu kecil, angka harapan hidupnya, angka kesehatannya itu kecil gitu. Jadi ini Indonesia ekspansif ya, pertumbuhannya besar gitu aja intinya. Nah itu kalau stationary ini Inggris, kalau Inggris biar gampang. Jadi dia angka pertumbuhannya itu biasa, angka pertumbuhan hidupnya biasa, enggak yang meluber banget, enggak yang besar banget, tapi angka harapan hidupnya juga lumayan tinggi gitu. Jadi angka kematian itu nggak begitu besar gitu. Mereka sarana prasarana kesehatannya udah bagus gitu. Kalau misalnya ini kalau konstruktif ini kayak Jepang, dia gampang Jepang sama Jerman. Dia ini ya negara maju gitu. Dia angka kelahirannya itu kecil, tapi angka harapan hidupnya lumayan besar gitu. Jadi dia kayak mereka tuh, kalian tahu kan, kalian ngerti maksud aku. Kalian ngerti maksud aku pasti karena prasarana di sana sudah bagus dan bahkan orang-orang anak-anak muda di sana tuh kebanyakan tidak mau menikah gitu ya katanya. Karena makanya itu angka kelahiran itu jadi kecil gitu. Oke, sip, paham ya? Aku nggak kecepatan kan? Oke, ya udah. Next ya, lanjut ya. Boleh dilanjut nggak? Lanjut kali ya. Boleh Kak, boleh. Thank you. Nomor 4. Nomor 4 salah satu dampak yang timbul akibat gerak atherogenesis adalah terbentuknya. Nah, ini contoh nih. Menurut kalian deh, ini sebenarnya kalau misalnya kalian nggak tahu teorinya, sebenarnya ya, bisa gitu sih sebenarnya kalau nggak tahu teorinya, cuman ini bisa dianalisis gitu. Ada yang C tuh, ada yang tahu C. Ini sampai sih kalian ini pernah menemukan hal ini sih. C. Apakah itu korban tidak ya teman-teman? C. Kok keren sih, aku pikir kalian kesusahan loh ini. So aku waktu itu kesusahan. Kok keren ya? Ya bener ya, jawabannya C. Jawabannya C. Ya benar. Kenapa? Jadi aku jelasin dari heterogenesis kali ya. Heterogenesis itu tadi merupakan dia merupakan pembentukan bumi, tenaga pembentukan bumi yang dari dalam, dari endogen gitu. Endogen itu kan ada tektonisme, vulkanisme, sama seisme, ya kan? Kalau vulkanisme itu yang dalam perut bumi, yang apa namanya, berhubungan sama gunung gitu kan, gunung berapi kalian tahu. Dan kalau seisme itu ini ya, pergerakan lempeng gitu. Seisme itu gempa bumi, ini kan pergerakan lempeng jadinya. Nah kalau misalnya tektonisme ini berhubungan sama gerakan lempeng, orogenesis sama heterogenesis gitu. Kalau misalnya heterogenesis itu dia di tempat yang sempit, kayak cakupan wilayahnya itu kecil dan dia cepat gitu, perubahannya itu cepat. Contohnya lipatan sama patahan. Nah, ini orogenesis ya. Pertanyaan kita heterogenesis. Jadi di sini lipatan bisa kita coret, terus ada lagi nggak patahan bisa kita coret. Iya tuh, udah A sama B nggak mungkin. Gitu. Terus kalau heterogenesis itu dia cakupan wilayahnya luas dan dia membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi gitu. Jadi kayak nggak kelihatan gitu loh sebenarnya itu ada perubahan, tapi tiba-tiba udah kayak beda aja penampakan alamnya, kayak kita nggak menyadari gitu sebenarnya. Nah, ada yang positif atau daratan turun dan negatif daratan naik gitu. Kalau misalnya kita balik ke soal, terus yang D sama E itu apa? D sama E itu ini ya, D itu penampakan lebih ke pegunungan gitu. Ini pegunungan gitu. Ini itu pegunungan, jadi dia nggak masuk ke mana-mana, nggak masuk ke orogenesis itu enggak, dia maksudnya ke apa namanya, ini loh guys, konvergen kalian tahu nggak? Kalian tahu kan maksud aku konvergen itu yang pegunungan yang vulkanisme gitu, subduksi maksud aku, subduksi beda. Keren, maaf ya aku lost gitu deh. Morfologi kaldera di Danau Toba ini juga maksudnya morfologi vulkanisme ya, kayak kaldera itu kan cekungannya itu kan, cekungannya. Udah ya. Jadi gimana, paham nggak?
nggak bentuk kan, kalau misalnya ada yang kurang paham bilang aja nggak apa-apa. Lanjut Kak, oke lanjut ya, sepakat ya. Ini kalau ini gambar patahan aja sih, gambar patahan itu contohnya kalau misalnya dia jeglong itu kayak dia jeglong gini itu berada, kalau misalnya dia lebih tinggi itu false gitu namanya. Gitu. Kalau ini macam-macam lipatan, kalau misalnya macam-macam lipatan tuh ini jarang keluar sih guys, tahu aku gitu. Jadi kita boleh next aja nggak? Lipatan itu jarang keluar, jarang banget aku nggak pernah nemu layout ini sih dia jelasin soal lipatan, kayak bertanya soal lipatan gitu. Jadi kita lanjut aja boleh kan? Iya, boleh banget. Kalau misalnya aku ngomong cepet kan juga boleh banget bilang kok santai aja sumpah. Boleh aja. Aku next ya. Atau nanti boleh tanya kalau misalnya nanti udah ada ininya. Kalau misalnya udah baru selesai, aku juga nanti boleh tanya di belakang-belakang kok. Oke ya, kita next dulu kali ya. Nomor 5. Penerapan proyeksi peta yang sesuai ketentuan geometrik adalah itu. Menurut kalian nih, menurut kalian jawabannya apa? Ini aku dapat soal dari mana kemarin, dari Jenis kalau itu dari ini. Konten, konten, apakah A, proyeksi ekviditan menggambarkan jarak pada peta sama dengan jarak jalan, apakah B, proyeksi ekviditan menggambarkan lokasi bumi dengan luas dan sudut, C, A atau D, A. Ada bingung ya? Proyeksi ekviditan. Oke, jadi langsung aja ya. Ini tuh, ini ada penjelasan di bawah ini. Sarah. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya dimaksud sama soal ini gitu, penerapan proyeksi peta sesuai ketentuan geometrik itu apa gitu. Jadi kalau misalnya kita memproyeksi peta itu, peta apa kayak memproyeksi peta bumi ya, terutama bumi itu kan jadi bentuknya bulat. Nah, memproyeksi itu gimana memproyeksi itu tuh kita memindahkan bentuk bulat itu ke dalam bidang datar. Sebenarnya caranya biar si bentuk bulat itu bisa kita lihat dalam bentuk apa 2 dimensi gitu loh guys. Jadi ini, jadi jawabannya tuh A ya, equidistant. Proyeksi equidistant menggambarkan jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya. Jadi si yang dimau di soal ini, yang dimau di soal ini tuh um, penerapan. Jadi emang proyeksi peta itu ada banyak jenisnya, terutama yang dia ingin mempertahankan apanya gitu. Apakah dia pengen proyeksi equidistant yang dimana dia mempertahankan jaraknya dengan jarak sebenarnya itu cuma diperkecil aja, ataukah ekivalen gitu, gimana luas daerahnya itu lebih kecil aja tapi nggak mempengaruhi, tapi bentuknya bisa berubah tapi luasnya nggak berubah gitu loh, atau confirm gimana dia bentuk yang akan ditetapkan tapi nanti jaraknya bisa berubah karena kan dia bentuk globe ya, anggap bentuk bumi globe itu kan bulat, dipindah ke bidang 2 dimensi itu pasti akan mempengaruhi, entah akan mempengaruhi jaraknya akan melebar lensang atau nanti bisa bentuknya negaranya itu nggak kayak gitu harusnya, atau nanti luasnya jadi kayak lebih kayak beda deh gitu, luasnya itu beda gitu loh gitu. Jadi emang koreksi peta tuh dia kalau di pertanyaan ini tuh maunya yang ekviditan atau conform gitu gitu ya. Tapi emang koreksi peta tuh ada banyak sih, kayak apakah pengen yang atau kan yang ini juga salah satu apa ya, koreksi peta gitu. Jadi ada berdasarkan apa. Kalau yang ini jenis koreksi peta azimutal ini ngejiplaknya tuh maunya gimana gitu loh di azimutal ini kan ya. Kalau azimutal itu dia yang paling ini, dia azimutal itu biasanya sih untuk memproyeksi bagian, dia memproyeksinya tuh dari atas gitu. Ini yang kita lihat yang normal aja ya, yang normal ini. Dia memproyeksinya dari atas gitu. Kalau misalnya kalian tahu bendera PBB, contoh bendera PBB itu dia adalah proyeksi peta bumi itu dari jenis proyeksi azimutal yang normal dari atas gitu. Jadi kelihatan dari benua apa sih namanya, kutub utara dulu, kutub utara paling normal gitu bentuknya, dari yang lain tuh kayak mayat gitu, kayak yang lebih sedikit gitu gitu. Kalau prinsip ini lebih ke yang ini ya, negara-negara bagian utara gitu kalau yang normal, kayak negara
kayak Rusia, Amerika Utara gitu-gitu. Kalau selinder ini lebih ke yang khatulistiwa gitu karena dia melingkar gini, melingkar jadi nanti bentuk yang sekitar khatulistiwa itu dia bakal kayak menyerupai bentuk aslinya kayak lebih gam lancang-lancangnya tuh nggak parah gitu. Kalau misalnya kita dia pakai yang silinder, nanti kalau misalnya kita memproyeksi pakai yang silinder gitu, nanti dia memproyeksinya apa namanya Rusia gitu-gitu negara-negara bagian utara gitu dia jadi titik mepet-mepet gitu benua benua kayak gini ya. Kenapa sih aku jelasin dari jauh kayak gini nih. Jadi nanti mepet-mepet gini nih sejarahnya mepet-mepet gitu. Kan kalau misalnya ini jadi peristiwa nih, dia pakai yang silinder jadi pakai yang silinder makanya ini Indonesia bentuknya bagus gitu kayak bagus gitu nih gitu ya. Oke, next 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 lanjut ya guys. Oke. Habis itu nomor nomor 6 nomor 6. Nah, objek yang tergambar pada citra dikenali sebagai nomor 6. Menurut kalian apa ini? Apakah A. Sungai, B. Garis pantai, C. Jembatan, D. Terowongan, E. Jalan raya? Menurut kalian apa guys? A. A. Kenapa A? Gak ada yang berpikir ini jalan raya guys. Kalau misalnya aku jawab ini jalan raya gimana? Boleh nggak? Jadi ini menurut aku jawabannya jalan raya ya. Kenapa? Kok jalan raya kita bukannya sungai? Gitu. Jadi di sini um, kenapa aku pilih jalan raya? Karena di sini warnanya gelap. Iya, jadi dia kalau A itu tuh iya udah aku lumayan tekenin kan sebenarnya kalau A itu dia sungai itu warnanya lebih terang guys kalau misalnya di sini warna gelap dan kontras dengan daerah sekitarnya nah menurut aku dia lebih ke jalan raya gitu gitu ya. Ada yang mau komplain nggak? Kak, yang dimaksud kepotongan lancip itu kayak gimana? Kepotongan lancip itu kalau misalnya yang aku tahu ya, kepotongan lancip itu dia tuh kayak yang dia kayak mungkin ada pertemuan gitu loh, pertemuan gitu kan jadi dia akan membentuk kepotongan lancip tuh, kepotongan lancip entah itu. Terus kalau yang lihat abstrak itu dia nyirat dari matahari, nyirat kan apa gitu. Jadi kepotongan lancip itu dia yang ini ya, yang lebih apa namanya? Dia ada pertemuan yang gitu-gitu loh. Terus kalau terowongan itu gimana? Kalau terowongan itu ini ya, dia nggak apa namanya? Dia nggak itu karena terowongan itu nggak jarang ada perpotongannya. Kak. Terowongan itu satu aja gitu. Gitu. Dan terowongan itu biasanya nggak terlalu panjang ya sih gitu. Gitu. Gitu ya guys. Gimana? Gimana? Oke nggak? Lanjut ya. Nah, oke, iya ya. Jadi perlu perlu di apa ya? Perlu dipahami keseluruhan gitu loh. Kontras maksudnya gimana Kak? Kontras itu misalnya nih jalan raya nih ya. Kita jalan raya. Jalan raya itu samping-sampingnya apakah dia berwarna gelap juga? Kan samping-sampingnya bisa aja itu kayak rumah-rumah atau enggak bahkan kayak ya bangunan-bangunan yang nggak gelap gitu. Kalau jalan raya kan jelas ya, jalan aspal gitu. Jalan aspal itu kan hitam gitu warnanya gitu. Kalau misalnya kita lihat dari atas itu pakai drone gitu misalnya, dia kelihatan gitu hitam terus sekitarnya tuh warnanya cerah, ini kan. Makanya itu namanya kontras gitu ya. Kak, cara tahu itu warna gelap terang gimana Kak? Cara tahu warna gelap atau terang tuh lebih apa ya? Sebenarnya kalau aku mikirnya lebih ke aku membayangkan sih dari misalnya pas siang hari terus aku kayak melihat 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 dari atas gitu kalau misalnya lihat jalan ya itu jalan tuh sangat sangat kontras gitu dia berwarna itu gelap gitu kalau misalnya kita lihat misalnya hutan kalau misalnya dia hujan tropis itu kayak rimbun gitu kan kalau misalnya rimbun tuh dia tuh berarti kayak nggak nggak terang gitu rimbun tuh kayak hijaunya tuh hijau gelap gitu loh jadi itu lebih ke kayak apa ya
kayak lebih ya gelap atau terang itu kayak gitu sih. Penjelasanku masuk nggak ya? Atau enggak kalau misalnya kita lihat sawah gitu, sawah. Sawah itu biasanya sawah itu daun-daunnya tuh kalau nggak masih warna hijau muda atau enggak dia udah kekuning-kuningan gitu kan. Dia tuh kayak terang lah gitu ibaratnya. Dia nggak sih kayak terang gitu. Aku aduh gimana ya jelasinnya ya guys. Itu feeling sih jatuhnya kayak perasaan kalian menurut kalian gelap itu gimana, terang itu gimana gitu. Gitu. Kalau terang tuh di contohnya. Oh oke Kak. Maaf ya kalau penjelasan aku sangat kurang kayak gitu ya, terang sama gelap. Dan kalau misalnya kalian mau lebih kayak bisa lebih paham lagi mau banyak ini sih lebih banyak baca soal kalau kayak kita menurut itu gelap karena sangatnya yang hitam itu karena kebetulan ya benar tuh benar kalau kayak yang ini benar 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 yang kebetulan gitu ya nggak terang gitu ya next ya nah next ya waktunya kali ya ini cuma open indah aja gitu gitu ini apa sih pengetahuan dasar dan ini teori sih jatuhnya gitu tapi ya gitu nah, kita next kali ya nanti kalau misalnya ada yang tanya baru deh kita bahas gitu karena aku yakin kalian udah pada ngerti deh kegiatannya jadi ngerti dia sebenarnya lanjut kali ya nomor 7 nomor 7 tipe gunung ini tipe gunung api yang berasosiasikan dengan pegunungan di daerah kepulauan Nusantara adalah apa menurut kalian apa? Ini udah sih masih menurut aku nomor ini harusnya ini nomor 7 menurut kalian apa? Apakah linear? Apakah eksplosif? Apakah komposit? Apakah magnetik? Apakah lelehan? Jawabannya adalah ya. Jawabannya saya komposit. Komposit. Apa tuh komposit gitu kan? Komposit itu, aku jadi ngerisin kali ya. Komposit itu bentuk gunung kerucut gitu atau stratus vulkanik bisa jadi kayak gitu atau strato gitu. Nah itu gimana maksudnya? Maksudnya gimana sih gitu? Itu maksudnya tuh emang di Indonesia itu penampakan yang ada tentang alam yang ada di Indonesia itu dominan gunung-gunung yang Indonesia itu emang bentuknya itu strato dan kerucut dan juga dia itu kalau misalnya dia gunung berapi aktif dia itu uh, tipikal ledakannya itu ya tipikal gunung meletusnya itu dia eksplosif dan eksplosif gitu dimana kalau eksplosif itu kayak apa ada dentumannya kalau eksplosif itu kayak ini ya kayak apa debu-debu vulkanik aja gitu nah di Nusantara itu kebanyakan kayak gitu di Indonesia gitu gunung-gunungnya yang bentuknya itu kerucut-kerucut gitu nah kalau maar ini nggak banyak di Indonesia sebenarnya tapi tahu aku tuh yang pernah aku dengar ini kalau salah nggak apa banget kalau misalnya kalian mau koreksi tapi kalau nggak salah tuh aku baru tahu ya karena dia ada ini ya loh ada ini apa sih kan ini apa sih namanya ini ada kepundennya ada kepunden ada dia tuh menganga gitu loh ada menganga ada bukaannya gitu maar dan dia tuh katanya eksplosif cuman dia dapur maknanya itu dangkal sedangkan kalau ada Indonesia tuh ini dapur maknanya itu lumayan dalam gitu makanya tekanannya juga besar dan akhirnya kayak berdebung kayak eksplosif gitu terus kalau misalnya bentuknya yang perisai itu lebih kayak landai gitu ya jenisnya perisai jenisnya landai itu dia cair cair maknanya itu cair dan dia di Indonesia itu nggak ada dia di Indonesia itu bentukannya nggak ada yang gini ini ada cuman di Hawaii gitu ya di tempat kalian udah azan belum ya guys kita mau istirahat dulu apa nggak usah
Soalnya di tempat aku aja nih. Ya. Kita lanjut dulu kali ya. Kita lanjut dulu. Lanjut dulu deh biar enak. Kalau di sini ini bentuk-bentuk macam-macam bentuk gunung ini berdasarkan ini ya, apa namanya kayak besarnya dia mengeluarkan magmanya gitu. Ada yang tipe Hawaii, tipe Keos, tipe Stromboli, tipe Merapi, Saras, Volcano, sama tipe Vincent. Ini sebenarnya jarang keluar juga. Kalau aku karena gunung-gunung dulu sih lumayan jarang keluar. Kalau pas aku tryout ya, pas aku tryout itu jarang keluar sih, jarang keluar banget. Dan pas kemarin kedua aku ini nggak ada. Jadi ini cuma ya, informasi tambahan aja. Kita next dulu aja ya, udah jam 9. Next nomor 8. Nomor 8 ini kita pertanian lahan kering daerah tropis umumnya merupakan daerah apa nih? Ada yang tahu? Itu banyak yang tahu sih ini. Langsung aja kali ya jawabannya tuh bayangan hujan. Bayangan hujan. Kan? Bayangan hujan. Iya, bayangan hujan. Lahan kering. Ini ada penggambarannya ya. Jadi uap air yang mengalami kondensasi membentuk awan. Ya, itu thank you. Membentuk awan, dia mengalami presipitasi atau hujannya disebut hujan orografis, hujan terjadi di pegunungan. Itu nanti dia akan ada angin yang melewati ininya, gunungnya, tapi dia uap airnya tuh udah jatuh semua di sekitaran sini, udah jatuh semua di yang hijau-hijau ini. Jadi pas awannya lewat, itu dia udah nggak ada uap air kan, udah nggak ada awan, berarti anginnya lewat itu udah nggak ada uap airnya, makanya daerah sebaliknya itu dia akan kering wilayahnya gitu, akan kering dan itu dia akan bisa juga menimbulkan angin pon gitu ya. Ya ini tidak subur, biasanya tidak subur dia. Yang subur cuma sini yang kena hujan gitu. Gitu ya. Nomor 9. Aspek kependudukan yang menghambat pembangunan wilayah Papua adalah di sini apa menurut kalian ini berapa kali sih aku temuin 2 kali atau 3 kali gitu. Aku pernah ketemu soal yang sama ini. Menurut kalian apa guys? C bukan K. D? Apakah D? C atau D? D. D bukan. D. Iya betul D. Benar. Jawabannya D ya. Jawabannya D dulu kali ini. Yaitu distribusi penduduk yang terpencar. Jadi emang kalau misalnya di Papua itu sebenarnya permasalahannya itu ini gitu ya, terutama ya karena distribusi penduduk di Papua yang terpencar kayak jadi itu kayak bingung gitu loh. Ini sebenarnya mana dulu nih harus kita urus gitu karena penduduknya di Papua itu terpencar gitu, ketika semua terpencar kayak di Darusnya itu juga hutan-hutan rimbun gitu kan kalau di Papua gitu. Jadi salah satu kalau rasio Gini itu gimana? Kalau rasio Gini itu ini ya, rasio Gini itu rasio Gini itu kalau misalnya kalian tahu yang di ekonomi itu rasio Gini itu ini distribusi pendapatan atau nama lainnya itu angka ini apa sih namanya? Angka kayak kemakmuran segini itu distribusi pendapatan apakah daerah di strategi enggak strategi oh yang kursawaran iya benar kursawaran sih ini kan iya benar segini ini loh yang sekarang yang ini kalau misalnya dia semakin mendekati garis yang itu dia makin merata apa pendapatannya ya kan kalau misalnya dia yang makin menjauhi itu makin nggak merata. Nah itu bukan yang menjadi alasan kenapa sebenarnya sih pembangunan bilang apa sebenarnya lambat sih bukan ini jawabannya gitu ya aman ya. Lanjut deh
Ini gambarnya teman-teman saja, bukan apa-apa. Terus nomor 10. Nomor 10, penanganan limbah perlu diperhatikan karena banyak yang membuang limbah ke sungai sebelum dibersihkan. Penduduk di sekitar sungai banyak yang memanfaatkan air untuk keperluan sehari-hari. Akibatnya, banyak warga terkena penyakit kulit. Pendekatan geografis yang digunakan untuk mengkaji gejala tersebut adalah pendekatan apa kira-kira? Saya sih, apa menurut kalian apa? Ini ada ini yang masih ada yang dulu ya ini. B bukan. B sering banget sih. Iya benar kok B, B benar ya, kata lingkungan gitu. Di sini yang menjadi perhatian kayak yang sangat ditekankan di soal ini tuh emang kayak membuang limbah ke sungai, tapi nggak dibersihin dulu tuh limbahnya. Habis itu dipakai lagi tuh airnya sama masyarakat. Jadi masyarakat sakit gitu. Nah itu emang karena lingkungan gitu, karena lingkungannya tidak dijaga gitu. Akhirnya menyebabkan berdampak untuk diri sendiri gitu. Dan untuk pendekatan sendiri, kalau misalnya kita tahu, pendekatan itu cuma ada 3, keuangan, kelingan, sama kontekstual. Jadi spasial sama regional dan juga kecerdasan. Itu kalau keruangan lebih menekankan ke ruangnya, misalnya nih, biar gampang. Misalnya aku sekarang di Semarang. Di Semarang itu kita daerah pesisir, gitu. Daerah pesisir. Nah, dominasi di Semarang itu warganya tuh banyaknya nelayan gitu. Karena kita di daerah pesisir, ada di daerah pesisir gitu. Misalnya, begitu atau enggak misalnya daerah kota Magelang. Kota Magelang itu atau kota Bogor, di Bogor itu dia dataran tinggi di Bogor, berarti dia dominasi apa kayak kayak pendekatan ke ruangan itu dia mayoritas penduduknya itu bertani gitu misalnya ya. Kalau itu ke ruangan. Kalau misalnya kita wilayah itu ini eh, menghubungkan aspek wilayah satu dengan wilayah yang lainnya gitu. Ini emang perlu untuk latihan lebih banyak lagi biar oke, perlu latihan kayak kasus-kasus lebih banyak lagi supaya lebih paham apa sih itu peruangan, lingkungan, dan kompleks wilayah gitu ya. Kita boleh next ya, next dulu ya, nomor 11. 11. Gelombang air laut bersifat lebih destruktif ketika menghantam pantai karena mempunyai ini apa menurut kalian guys jawabannya? Karena mempunyai karena apa sih kalau ini amplitude besar gelombang. Jawabannya C ya guys, amplitude besar dan gelombang pendek gitu. Jadi dia kalau misalnya air itu gelombang air laut itu kalau misalnya dia dari jauh itu dia akan gelombangnya akan panjang-panjang ini, tapi dia amplitude nggak besar, tapi nanti makin mendekati dasar makin mendekati pantai gitu dia akan makin tinggi, apalagi nanti dia kena hantaman kayak fault line ini dia akan menjadi amplitude makin tinggi lagi gitu. Jadi itulah yang menyebabkan makanya kenapa kenapa tsunami itu gelombangnya tinggi gitu karena udah mendekati pantai, dia itu memang udah amplitude tinggi, ditambah lagi dia ada fault line gitu. Itu next ya, lebih next ya. Next kalian nomor 12. Berikut yang merupakan alasan mengapa banyak peradaban besar di dunia seperti peradaban Mesir dan Mesopotamia bermula dari bagian hilir atau tengah sungai, kecuali. Nah, ini apa menurut kalian? Adakah yang tahu? Dekat dengan sumber air, dekat dengan iya benar ya. Ini aku jelasin tentang latar di sini apa. Iya benar deh, memiliki jenis tanah latar ya. Latar itu tidak subur.
Satria itu tidak subur. Benar banget. Itu kan udah tahu juga ya, ini peradaban Mesopotamia, peradaban Mesir itu apa. Itu kalian udah keren banget, udah hebat banget. Dekat dengan sumber air. Dan sumber air jelas, untuk petani dan sebagainya. Sumur lagi cenderung landai, benar. Dia cenderung landai. Akses transportasi cenderung, kok nih, akses transportasi cenderung mudah harusnya, maaf ya guys. Karena dekat dengan sumber makanan, ini benar juga. Benar deh, kalian udah keren semua, udah bisa semua. Ini udah ujung kuku. Oke, kita next ya, nomor 13. Setiap musim kemarau datang, sumur milik keluarga Lisa Manoban tidak pernah mengalami kekeringan atau surut. Ibunya Dara mengungkapkan bahwa setiap tahun sebenarnya sumur berpotensi mengalami kekeringan. Akan tetapi Dara menjadi sumur lebih dalam agar air tetap keluar. Dampak berkepanjangan terhadap pengeboran di tanah, pengeboran air tanah yang dilakukan oleh Dara adalah di bawah ini, kecuali apa? Dampak mengebor jangka panjang, tapi yang bukan. Itu ya, pertanyaannya nyebelin. Apa deh? D. Benar, ya, benar. Kenaikan permukaan tanahnya keren. Kecuali ya ini bukan dampak bukan dampak ini bukan dampak pengeboran. Jadi dampak pengeboran itu ini ya, jadi dia penurunan permukaan tanah. Misalnya bisa aja kayak digong gitu jadinya. Digong itu kayak gimana? Jadi kayak turun gitu loh tanah. Habis itu kayak keluar yang gas atau lumpur karena dibor terus bisa aja nanti malah muncul gas atau lumpur yang karena kan ya nanti kita ini ya apa namanya, karena kan kalau bisa kayak ini loh kayak kasusnya di Sidoarjo itu kan karena dia dibor terus jadi malah keluar lumpur gitu kan. Ini jaga takutnya tuh dia keluar dari satu lumpur ada kontaminasi kimia seperti arsenik itu dan meningkatnya risiko intrusi air laut. Jadi intrusi itu ini ya, nanti malah takutnya itu dia keluar air asin gitu dari pengeboran terus menerus itu, karena kalau semakin dalam nanti malah bisa malah keluar air asin gitu di jumur itu gitu. Misalnya nggak baik untuk mengebor tanah untuk dibor terus tuh, jadi bukan hal itu gitu. Nah, kita banyak sekali ya. Ini ada penjelasan sih dikit, tapi kurang dilihat aja. Tapi lumayan membantu. Ini kalau misalnya kita tahu sumur yang paling dangkal itu sumur freatik. Kalau sumur yang dibor terus itu sumur artesis. Dan kalau bedanya kalau air artesis itu air tanah artesis itu dia ada di antara lapisan impermeable. Impermeable itu kedap air ya. Lapisan impermeable itu lapisan kedap air gitu. Gitu. Ini macam-macam air tanah sih. Ini jalan-jalan tenang aja. Kalau air padas itu airnya tanah yang berasal dari curahan air hujan. Kalau air tanah yang berasal dari batuan atau sedimen itu disebut konak atau fosil. Dan air tanah yang berasal dari aktivitas magma itu disebut vulkanik. Ini aku pernah nanya soalnya di sini kalau nggak salah sekali. Ya, sampai 14. Nomor 14. Pada awalnya di planet bumi hanya terdapat satu benua besar yang bernama. Apa kalian tahu nggak ini apa? Keren, iya bener Pange ya. Betul. Pange ya. Ini kalian udah tahu semua ya. Ini pernah keluar juga di tryout editor juga. Ini kalau mungkin aku menceritakan bukti pendukung teori kontinental atau teori pengapungan benua yang tadi yang konsep benua itu dulunya banget itu cuma ada satu benua yaitu Pangea gitu. Dia nanya nih, kalau lapisan air yang buat bikin sumur yang bagus lapisan apa? Kalau buat bikin sumur yang bagus lapisan apa? Itu sebenarnya artesis kreatif nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia daerah yang datarannya, kalau nggak salah ya ini tahu aku, kalau misalnya dia daerah yang tanahnya itu kurang tidak banyak bisa menampung air, itu sumur kreatif itu bisa kering gitu. Nah, makanya kadang-kadang kayak di daerah yang kesulitan seperti itu dia akan mengebor ke lapisan yang lebih bawah lagi sampai menembus lapisan impermeable dan nanti akan menghasilkan sumur artesis. Jadi sebenarnya sumur artesis itu nggak masalah gitu. Cuman emang kalau misalnya
sumur yang freatik udah kering aja sih gitu. Gitu ya, aman nggak? Aman ya, insya Allah. Oke, berarti aktif ya. Ya, bisa aktif. kalau misalnya aku nggak salah, kalau nggak salah banget, kalian bisa cek lagi. Itu kalau nggak salah di daerah yang ini loh, daerah yang gimana sih yang kayak kars gitu. Biasanya tuh dia nggak bisa ini, dia sumur freatiknya tuh nggak ada gitu, nggak bisa keluar air di daerah itu karena airnya nggak kesimpan di bawah lapisan permeabel gitu. Makanya dia harus ngebor lebih dalam lagi untuk mendapatkan air artesis gitu, air tanah artesis gitu, harus menembus lapisan permeabel dulu gitu. Gitu ya, lapisan permeabel itu lapisan kedap air. Enak dulu ya. Ini tadi ya, maaf ya dipotong, tapi balik lagi ke teori perkembangan hidup muka bumi, yang paling sering itu teori pengaturan benua atau continental drift, yang menyatakan bahwa awalnya bumi hanya ada satu benua atau Pangea dan satu samudra Pantalasa gitu. Lalu 8 tahun kemudian baru kita ke benua yang seperti sekarang. Sama satu lagi teori Laurasia Semanggiana, menurut Edward Flash, permukaan bumi selalu mengalami pergerakan dari yang awalnya cuma 2 benua. Jadi yang menurut dia itu awalnya cuma 2 benua gitu. Satu 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 samudra gitu. Ini bukti-buktinya kalian baca aja. Ini pernah keluar di saat editan, pernah nemu kesamaan dari buktinya itu kesamaan pantai garis benua Amerika bagian selatan dengan benua Afrika, kesamaan garis pantai benua Amerika bagian utara dengan benua Eropa bagian barat, sama persamaan spesial yang sini ditemukan di antar benua itu lagi. Tuh, di antar benua. Gitu ya. Kita next dulu ya. Nomor 15. Sungai yang mempunyai debit air melimpah pada saat musim hujan dan debit kecil pada saat musim kemarau adalah apa menurut kalian ini? Ini udah aku jawaban tuh malahan D. Iya benar, keren. D. Ini ya, ini lumayan terlihat sih kayak apa air ini sih, tapi lumayan kalau yang didatangkan, jadi itu cara tinggi banget. Tapi dan apa? Dan D. Ini jawabannya 2 loh guys. Kalian nggak? Ini jawabannya 2. D dan D. Sungai Bengawan Solo. Kalian nggak? Aku sengaja lo ngasih jawaban 2. Jadi kalau misalnya kalian tahu sungai periodik itu contohnya Sungai Bengawan Solo dan Sungai Kali Berantas di Jawa Timur. Kalau episode pas kemarau, kalau episode itu pas kemarau dia kering sungainya, nggak ada airnya. Iya benar, episode pas kemarau airnya kering. Kalau periodik pas kemarau anginnya airnya sedikit, nggak deras begitu. Gitu ya. Ini udah aku sudah katakan gitu. Sungai Emerald hanya mengalir saat terjadi hujan. Ini pengetahuan juga sih. Tapi yang paling sering keluar tuh yang radial sama sentripetal ya. Sentrifugal sama sentripetal tuh lumayan. Yang beberapa kali aku pernah dengar gitu di tryout juga gitu. Kalau pola dendrit itu di daratan, pola rektangular itu di patahan, pola pinit itu di lereng curam, pola trialis itu di lipatan, kalau pola radial sentrifugal itu di puncak gunung, dia turun gitu bentuknya. Kalau pola radial sentripetal itu di lembah kecekungan, dia di dom, jadi dia kayak masuk gitu ke cekungannya. Gitu. Gitu guys. Nah, alhamdulillah udah selesai. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau kalau misalnya kalian udah paham, alhamdulillah, kalian bisa ini ya, isi ulasannya, isi evaluasinya biar kita sama-sama. Gambar Asia Anwar ada nggak? Nggak ada guys. Nanti aku coba cari ya. Kan bidang. Jadi terima kasih deh Kak. Iya. Ini jangan lupa isi ulasannya ini ya. Apa namanya evaluasinya biar lebih baik lagi gitu ngajarnya buat selanjutnya. Jangan lupa diisi. Saya bisa scan pakai HP atau bisa buka bit.ly/ulasan bersinar. Di situ kalian bisa kasih masukan kayak apakah aku terlalu cepat, apakah susun ke materinya susah atau kak butuh materinya gimana gitu, bilang aja gitu, atau bisa mau bahas apa gitu, boleh banget kalian
kasih masukan-masukan gitu ya. Gitu. Semua aku doain lulus ujian semua nanti. Amin. Iya, amin. Segiling kita kak. Segiling kita kak. Kak berapa SDM? Aku. Dia yang bisa naik buat dia nih. Aku ambil psikologi undip guys. Doain ya. Ya makasih ya kamu juga sudah masuk FIBGM. Kayaknya ada grup chat gitu tuh grup chat ya? Nggak ada, benar tidak punya grup chat ya teman-teman. KPPT-nya di-share di mana kak? Di-share di ini di dressing. Jadi nanti kalau misalnya kak, jadi kalian bisa buka Twitter atau Instagramnya Bersinar Project. Nanti situ ada ininya di bio-nya ada di dressnya. Kalian bisa buka di situ nanti aku share di situ KPPT-nya ya. Terus juga ini videonya bisa kalian aktif di YouTube-nya Bersinar. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian kalau misalnya malah buka YouTube kok malah nemu Bersinar jadi kalian belajar gitu bukan main YouTube gitu ya. Udah diisi survei. Iya, makasih ya udah diisi surveinya. Kita foto kali ya. Kita harus foto kan? Kan? Terus kalau misalnya kalian ada mau diskusi, ngajak aku diskusi, kalau misalnya kalian mau ngajak aku diskusi, boleh banget kalau misalnya kalian mau DM aku di Twitter ya guys. Aku di Twitter aku. Siapa tahu kalian mau ngajak aku di Twitter tanya soal boleh banget. Twitter aku ini. On cam yuk, kita foto yuk. Aku matiin dulu ini gini. Oke.